Ini adalah kisah masa lalu, kisah sebelum era bajak laut dimulai. Cerita membawa kita ke sebuah pulau. Di sana kita diperlihatkan sebuah kapal besar yang sedang bersandar di tepi pulau. Kapal itu berisikan sebuah keluarga dan seorang anak kecil yang memiliki postur tubuh yang tidak wajar. Kisah akan berfokus pada seorang bocah bernama Charlotte Linlin. Kita panggil saja Linlin, ini bebenguknya. Linlin merupakan anak yang memiliki kelainan genetik yang membuatnya berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Ia memiliki postur tubuh yang besar serta kekuatan yang sangat amat mengerikan yang seharusnya tidak dimiliki oleh anak-anak di usianya. Akibat itu semua, ia sering dianggap sebagai seorang monster oleh warga setempat. Di umurnya yang masih anak-anak, ia sudah banyak membuat kehancuran, sehingga membuat para masyarakat sangat amat tidak menyukainya. Keberadaannya membawa bencana dan malapetaka. Hal itu membuat para masyarakat diselimuti akan rasa kecemasan dan ketakutan, sehingga keluarganya memutuskan untuk mengasingkan Linlin di sebuah negeri dan berharap bahwa ada seseorang yang akan merawat Linlin dengan sepenuh hati dan kasih sayang. Sejujurnya, Linlin bukanlah seorang monster ataupun sang penghancur. Dia hanyalah anak kecil yang diberikan talenta hebat oleh Tuhan. Linlin hanya perlu didikan serta kasih sayang sebuah keluarga. Meskipun Linlin sering melakukan hal-hal yang merugikan banyak orang, dalam hati kecilnya ia hanya ingin membantu orang lain dengan caranya sendiri. Ia sama sekali tidak punya niatan untuk melakukan kejahatan. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa peran keluarga dalam mendidik karakter anak-anak pada usia dini sangat amat penting. Oke, lanjut. Akhirnya keluarganya pun mengasingkan Linlin di sebuah pulau. Meskipun dengan berat hati, akhirnya keluarganya pun meninggalkan Linlin sendirian di pulau itu. Dengan iming-iming Linlin boleh menghabiskan semua coklat yang berada di dalam tasnya. Sejujurnya, mereka tidak ingin melakukan hal keji itu. Akan tetapi, Linlin sudah berada di luar kemampuan mereka. Menurut keluarganya, itu merupakan sebuah pilihan yang sangat sulit. Mau bagaimana lagi? Hal itu merupakan suatu pilihan yang tidak bisa ditolak, kayak di film The Godfather coy. Di tengah kesendirian dinginnya angin malam, Linlin merasa kelaparan serta kedinginan. Hari demi hari, Linlin mengalami hal yang seharusnya tidak dialami oleh anak-anak seusianya. Menunggu keluarganya kembali untuk menjemputnya, itu merupakan sebuah pemikiran yang bodoh. Sungguh Linlin yang malang, tidak ada yang bisa memahami sifat baiknya. Keluarganya yang seharusnya menjadi sosok yang baik bagi Linlin malah membuangnya. Apakah dunia terlalu kejam bagi anak berusia 5 tahun? Atau apakah ini merupakan sebuah takdir? Sayangnya Tuhan tidak sekejam itu. Layaknya seorang superhero, Tuhan tidak pernah melupakan seseorang yang selalu berbuat baik. Di tengah kelaparan, kedinginan, serta keputusasaan, apakah ini akhir hidup dari Charlotte Linlin? Oke, lanjut. Cerita membawa kita flashback jauh ke masa lalu, tepatnya 100 tahun yang lalu. Kala itu, lautan dikuasai oleh para bajak laut yang dunia kenal dengan bajak laut raksasa Elbaf. Mereka menebar teror ke seluruh penjuru lautan. Keberadaannya membawa malapetaka bagi para masyarakat serta pemerintah dunia. Akan tetapi, sesuatu tak terduga terjadi. Tiba-tiba dunia digemparkan dengan hilangnya kedua kapten bajak laut yang mengerikan itu. Setelah itu, sisa-sisa kru mereka akhirnya berhasil ditangkap dan akan segera dieksekusi pada jam dan waktu yang telah ditentukan. Ketika eksekusi itu hampir dimulai, datang seorang wanita cantik yang menghentikan eksekusi itu. Dia adalah Suster Karamel, ini orangnya. Langit telah meminta penyelesaian damai. Awan hitam gelap memenuhi gelapnya langit eksekusi. Karamel meminta agar eksekusi itu segera dihentikan. Singkat cerita, akhirnya setelah melakukan diskusi yang panjang, eksekusi itu akhirnya dihentikan dan para raksasa pun akhirnya dibebaskan.
Sejak saat itu, Karamel mulai dikenal dengan sebutan Bunda Suci. Dia adalah sosok baik hati yang tidak memperdulikan perbedaan ras dan sejenisnya. Ia memungut semua anak yang telah kehilangan tempat untuk pulang. Ia mengasuh anak-anak dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang. Hal itu membuat para anak-anak sangat amat mencintainya. Bersama anak-anak lainnya, ia kemudian tinggal di negeri para raksasa yang dunia kenal dengan sebutan negeri Elbaf. Akibat hal baik yang ia lakukan di masa lalu membuat para raksasa Elbaf sangat amat menghormatinya. Sejujurnya, Bunda Suci bukanlah seorang malaikat, dewa ataupun sang penyelamat. Bunda Suci hanyalah orang biasa yang diberikan talenta hebat oleh Tuhan. Oke, lanjut. Setelah melewati flashback yang cukup panjang, akhirnya cerita kembali ke masa sekarang. Kemudian kita diperlihatkan Lin Lin yang saat ini sudah diselamatkan oleh Bunda Suci. Apakah itu semua merupakan sebuah kebetulan? Mari kita lanjutkan ceritanya. Lin Lin akhirnya sampai di kediaman Bunda Suci yang disebut sebagai rumah domba. Di sana ada banyak anak-anak yang bernasib sama seperti Lin Lin. Mereka merupakan kumpulan anak-anak yang tidak memiliki tempat tinggal serta tidak mempunyai tempat untuk kembali. Sejak saat itu, kehidupan baru Lin Lin pun dimulai. Di sana ia memiliki banyak teman baru, keluarga baru, dan juga ia bisa melihat anak para raksasa yang seukuran dengan dia, serta masih banyak lagi. Sekali lagi saya katakan, apakah ini semua hanya sebuah kebetulan? Itulah yang disebut sebagai anugerah. Tuhan telah menolong hambanya dari area yang tidak disangka-sangka. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hambanya. Akan tetapi ego mulai yang menjauhkanmu dengan Tuhanmu. Bahasa pojok kampungi, wes gak tahu sembayang, gak tahu sedekah, pas oleh rezeki ngomongin rezeki anak soleh. Jangkrik anjen ubed iki coy. Pemikiran ubed yang ngono iku coy. Oke, lanjut. Hingga pada suatu hari, Lin Lin yang melihat Pak Beruang bertarung dengan Pak Serigala mencoba melerainya, lalu memasukkan mereka berdua ke dalam satu kandang dengan harapan kedua hewan itu akan berteman satu sama lain. Akan tetapi, esoknya si Pak Beruang malah memakan Pak Serigala. Lantas Lin Lin yang melihat kejadian itu langsung memukul Pak Beruang yang membuatnya langsung mati di tempat. Sehabis membunuh Pak Beruang, layaknya anak kecil pada umumnya, Lin Lin merasa bersalah dan menangis. Bunda Suci yang melihat Lin Lin menangis bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Lin Lin menceritakan semuanya. Bunda Suci yang mendengar hal itu sontak sangat amat terkejut. Ia tidak pernah menyangka seorang bocah memiliki kekuatan yang sangat amat mengerikan. Meskipun cara yang dilakukan Lin Lin itu salah, tapi setidaknya Lin Lin adalah anak yang baik hati karena telah mencoba membuat mereka berteman. Di rumah domba, Lin Lin selalu banyak membuat kerusakan, mulai dari memukul nyamuk di badan temannya yang membuat temannya harus mengalami patah tulang, mencoba memperbaiki sendi tangan dari ras tangan panjang, dan masih banyak lagi. Tidak ada niatan jahat sedikit pun. Hal itu semata-mata Lin Lin lakukan hanya untuk membantu teman-temannya. Akibat hal itu, banyak teman-temannya yang resah. Akan tetapi, Bunda Suci selalu meminta maaf pada anak-anak lainnya atas perbuatan Lin Lin. Dari semua orang yang telah ditemui Lin Lin dalam hidupnya, hanya Bunda Suci yang bisa mengerti dirinya. Hal itu membuat Lin Lin sangat amat mencintainya. Oke, lanjut. 10 bulan kemudian, para raksasa Elbaf memungut Lin Lin dengan murah hati. Di sana ia berteman baik dengan para raksasa. Para raksasa sangat menyayangi Lin Lin seperti anaknya sendiri. Hingga pada akhirnya acara festival balik matahari musim dingin telah tiba. Dia adalah Yarle dan Yorle. Beliau berdua adalah mantan kapten bajak laut raksasa, sekaligus pahlawan di negeri Elbaf. Ini orangnya. Beliau datang untuk memberitahu pada para masyarakat Elbaf agar bersiap-siap akan datangnya hari festival. Sebelum itu, mereka harus berpuasa selama 12 hari. Untuk menyambut acara tahunan yang akan diselenggarakan, mereka mengadakan pesta makanan, dan makanan spesialnya adalah kue semla yang sangat lezat. Lin Lin yang merasakan kelezatan semla tidak bisa berhenti memakannya. Hal itu membuat para raksasa yang melihatnya tidak habis pikir, melihat nafsu makan Lin Lin yang begitu besar. Singkat cerita, hari puasa sudah memasuki hari ketiga, dan Lin Lin masih kuat menahan laparnya. Di hari keempat, Lin Lin merasa kesakitan menahan laparnya. Namun Bunda Suci selalu menyemangati Lin Lin agar bisa menahan itu. Lin Lin sangat mencintai dan menghormati Bunda Suci, jadi dia selalu menuruti apapun yang Bunda Suci perintahkan.
Di hari ke-6, Lilin terbayang kelezatan kue semla yang selalu menghantui pikirannya. Semua berjalan tanpa adanya kendala. Akan tetapi sesuatu tak terduga terjadi. Di hari ke-7, penyakit Lilin kambuh. Dia menghancurkan separuh Elbaf seorang diri hanya untuk mencari kue semla. Tuan Yarle yang mencoba menghentikan amukan Lilin harus tewas dengan cara yang mengenaskan. Itu merupakan sebuah malapetaka besar yang tak terduga. Seluruh negeri Elbaf diselimuti rasa kecemasan dan ketakutan. Tidak ada yang bisa menghentikan amukan Lilin. Dia adalah seorang monster. Tidak ada yang bisa menyangka bencana besar seperti ini akan terjadi. Akibat hal seperti inilah alasan para masyarakat mengusir Lilin sebelumnya. Apakah ini akhir dari negeri Elbaf? Sayangnya tidak. Layaknya seorang superhero, harus ada yang bisa menghentikan bencana besar ini. Dan Bunda Suci merupakan orangnya. Dia adalah orang yang sangat mengerti kondisi Lilin dari siapapun. Dia adalah sosok yang bertanggung jawab atas semua kejadian ini. Dia tahu bahwa Lilin tidak akan melakukan semua ini dengan sengaja. Bunda Suci percaya bahwa Lilin adalah anak yang baik hati. Jadi dia meminta agar para masyarakat Elbaf tidak menyalahkan Lilin atas semua kejadian ini. Dia hanya anak kecil yang masih belum mengerti apa-apa dan masih butuh banyak bimbingan. Akhirnya, dengan kekuatan buah iblis soru-sorunya, ia berhasil menghentikan ini semua dan berhasil menyadarkan Lilin kembali. Di usianya yang masih anak-anak, Lilin sudah menyebabkan tragedi besar Elbaf. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Bunda Suci merupakan seseorang yang sangat baik dan merupakan seseorang yang memiliki budi pekerti yang luhur. Oke, lanjut. Sejak kejadian kelam itu, kini Bunda Suci dan para anak-anak lainnya tidak bisa lagi tinggal di negeri Elbaf. Para raksasa telah membuatkan kediaman baru untuk Bunda Suci dan para anak asuhnya. Para raksasa masih menghargai dan menganggap Bunda Suci sebagai sosok penting bagi negeri Elbaf. Kini kehidupan baru Lilin dan para anak asuhnya dimulai, saling melengkapi satu sama lain bersama Bunda Suci yang selalu merawat mereka dengan sepenuh hati. Sungguh itu merupakan sesuatu yang sangat amat menyenangkan. Bunda Suci merupakan sosok malaikat tak bersayap bagi para anak-anak. Bunda Suci memiliki impian menciptakan negeri yang dimana semua ras dianggap setara tanpa adanya perbedaan, sehingga membuat seluruh anak-anak sangat amat mencintainya. Akan tetapi sesuatu tak terduga terjadi. Tepatnya pada suatu hari, terlihat kapal besar dari pemerintah dunia yang tengah singgah di tepi pulau. Di sana kita diperlihatkan para Cyberpol yang tengah menunggu seseorang. Tanpa diduga, yang mereka tunggu tak lain dan tak bukan adalah sang penjual anak yatim piatu yang dikenal di dunia bawah dengan sebutan penyihir gunung, yang tak lain dan tak bukan adalah Bunda Suci. Bangsat. Bunda Suci yang dikenal baik hati dan selalu tersenyum serta sosok tauladan yang baik bagi anak-anak. Tidak mungkin. Tolong katakan padaku bahwa ini semua adalah sebuah kebohongan. Faktanya itu adalah kebenaran. Bunda Suci menjadikan Lilin dan para anak-anak lainnya sebagai transaksi terakhir dalam hidupnya. Ia berencana menjual Lilin dengan harga yang sangat amat mahal. Sebab di umurnya yang masih anak-anak, ia bisa menghancurkan setengah Elbaf seorang diri. Kekuatannya setara admiral atau bahkan Fleet Admiral suatu hari nanti. Singkat cerita, esoknya Bunda Suci dan para anak-anak lainnya merayakan hari ulang tahun Lilin. Mereka membuat banyak makanan lezat, diantaranya ialah semla dan masih banyak lagi. Lilin dikelilingi dengan senyum dan kebahagiaan semua teman-temannya. Dan seraya ia memakan kue ulang tahun yang manis itu, Lilin tak kuasa menahan air matanya. Sungguh hari yang sangat indah. Lilin nyaris tak bisa melihat akibat tertutup air mata kegembiraan. Sekali lagi saya katakan, itu merupakan hari ulang tahun yang sangat menyenangkan bagi hidup Lilin. Akan tetapi, ketika pesta sudah berakhir, mereka semua sudah menghilang. Tidak ada satupun orang di sana. Senyuman manis Bunda Suci serta hirup tawa para anak-anak rumah domba bak hilang ditelan udara. Hanya ada sobekan baju yang belum diketahui penyebabnya. Lilin lalu mencari mereka semua, akan tetapi hasilnya nihil. Apakah mereka telah meninggalkan Lilin? Jika memang iya, lantas mengapa mereka meninggalkan Lilin? Apakah Lilin telah melukai hati mereka semua? Di tengah kesedihan yang Lilin alami, terdapat dua orang yang melihat kejadian mengerikan itu. Kedua orang itu adalah seorang bajak laut
dan raksasa yang ingin mengunjungi Bunda Suci. Mereka melihatnya sungguh mengerikan. Dia merupakan malapetaka. Apakah Lin Lin merupakan seorang manusia? Siapakah sosok Lin Lin sebenarnya? Sontak hal itu membuat raksasa yang melihat peristiwa itu lari terbirit-birit. Melihat sosok Lin Lin yang sangat amat mengerikan, membuat bajak laut yang melihatnya tertarik pada kekuatan Lin Lin. Bajak laut itu tak lain dan tak bukan adalah Starsen. Ini bebenguknya. Dia menghampiri Lin Lin dan menyuruhnya untuk berhenti menangis. Dia berbohong bahwa Bunda Suci akan segera kembali. Selepas itu, Lin Lin mempunyai impian yang sama dengan Bunda Suci, yaitu membuat sebuah negeri yang dimana semua ras dianggap setara tanpa adanya diskriminasi atau penindasan. Selanjutnya, tanpa diduga, Lin Lin bisa menggunakan kekuatan dua iblis dari Bunda Suci yang membuatnya sangat amat senang. Ia tidak pernah menyangka bahwa ia bisa menggunakan sihir seperti Bunda Suci. Hal itu membuat Starsen sangat amat terkejut. Hal itu juga yang membuat Starsen memiliki rencana busuk, yaitu memanfaatkan kebaikan Lin Lin demi kepentingannya sendiri. Singkat cerita, para angkatan laut yang ingin menemui Bunda Suci diajar habis-habisan oleh Lin Lin tanpa ampun, sehingga membuat mereka lari terbirit-birit. Sejak peristiwa itu, Lin Lin dan Starsen membuat banyak aksi di lautan dan memperlihatkan kekuatan serta menjadi terkenal. Di bawah arahan Starsen, Lin Lin menjadi bocah yang sangat amat mengerikan. 50 juta beri untuk seorang anak kecil. Apakah pemerintah dunia sudah gila? Apakah wajar seorang anak kecil memiliki buronan setinggi itu? Cyberpol memprediksi kelak Lin Lin pasti akan menjadi ancaman besar bagi pemerintah dunia. Apapun yang terjadi, pemerintah dunia terus memantau pergerakan Lin Lin. Akan tetapi, Lin Lin di luar kendali mereka. Dia adalah monster. Dia adalah sang malapetaka. Tidak ada yang bisa menghentikan pergerakannya. Dengan kekuatan Homis yang ia ciptakan, dia menghancurkan banyak kerajaan dan merampas uang serta emas yang melimpah. Sekali lagi saya katakan, keberadaannya mendatangkan malapetaka dan menjadi ancaman bagi seluruh dunia. Menjadi kapten bajak laut di usia yang masih sangat amat muda, reputasi Lin Lin di dunia perbajak lautan terus-menerus mencuat, sehingga membuat pemerintah dunia harus memberikan harga buronan senilai 500 juta beri. Bocah baik hati serta suka menolong kini menjadi sosok yang sangat amat mengerikan. Siapakah yang pantas disalahkan atas semua ini? Siapakah dalam dibalik semua ini? Ya, Anda semua sudah tahu. Dia adalah Starsen. Dia telah mendoktrin Lin Lin menjadi sosok yang mengerikan. Ia memanfaatkan kepolosan Lin Lin untuk kepentingan dirinya sendiri. Dia adalah monster sesungguhnya. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa salah pergaulan menjadikan seseorang berubah 100% dari kehidupan sebelumnya. Oke, lanjut. Bersama Starsen, Lin Lin terus-menerus menebarkan teror dan ancaman ke seluruh antera dunia, hingga pada akhirnya bajak laut Lin Lin menjadi bajak laut yang sangat amat ditakuti. Dengan kekuatannya yang mengerikan, dunia mengenalnya dengan sebutan bajak laut Big Mom. Dengan kemampuan hebatnya itu, impian untuk menciptakan dunia di mana semua ras akan hidup berdampingan tanpa adanya diskriminasi serta penindasan akan mudah untuk dicapai, seperti yang diimpikan oleh Bunda Suci. Singkat cerita, untuk mewujudkan impiannya, Lin Lin mulai menikah dengan para ras yang tersebar ke seluruh dunia untuk menciptakan anak-anak dari ras yang berbeda-beda. Itu adalah suatu hal yang gila, tapi seperti itulah faktanya. Demi terwujudnya impian besar yang selama ini Bunda Suci impikan, yakni menciptakan negeri di mana para ras dapat hidup berdampingan tanpa adanya diskriminasi dan penindasan. Dari situlah lahir anak-anak Big Mom dari ras yang berbeda-beda, seperti Katakuri, Perus-Peru, dan lain-lain. Beberapa tahun kemudian, terjadi sebuah festival besar di Pulau Hachinoze, yang dimana banyak bajak laut kuat datang ke festival itu. Mereka datang bukan tanpa alasan. Di pulau itu terdapat kekayaan dan kemasyhuran yang melimpah, sehingga membuat para bajak laut bertarung mati-matian satu sama lain, hingga hanya menyisakan bajak laut kuat saja yang masih bertahan hidup. Di antaranya ialah Kaido, Shirohige, Kapten John, Shiki, Wang Zi, si Perak, dan Big Mom merupakan salah satunya. Dari situlah mulai terbentuklah sebuah bajak laut paling berbahaya dan terkuat di dunia One Piece, yakni bajak laut Rock, yang dipimpin langsung oleh Rock Disebek. Bajak laut Rock mempunyai ambisi menggulingkan pemerintah dunia lalu menjadi raja dunia.
Para anggota Rock sama sekali tidak ada yang akur satu sama lain. Pemerintah dunia pun banyak menutupi kejahatan mereka agar tidak merusak reputasi pemerintah dunia, supaya tidak terlihat buruk di mata semua orang. Oke, lanjut. Beberapa tahun kemudian, tepatnya 38 tahun yang lalu, bertempat di Pulau Death Valley. Berdasarkan laporan, bajak laut Rock yang merupakan bajak laut terkuat di dunia hilang musnah seperti ditelan bumi. Di pulau yang bernama Death Valley, amukan bajak laut kriminal yang tak dapat dibendung itu akhirnya dibungkam oleh wakil Laksamana Gap. Alhasil, bajak laut Rock pun kini hanya tinggal nama saja. Faktanya, Gap tidak sendirian melawan bajak laut Rock, akan tetapi ia dibantu seorang bajak laut, yakni bajak laut Goldie Roger. Roger, ya mau ngomongin coy, ya kayak ngene coy. 6 tahun kemudian, sisa-sisa bajak laut Rock mulai mendirikan bajak lautnya sendiri, tak terkecuali Big Mom. Bersama anak-anaknya, Big Mom mulai memperluas pengaruhnya, hingga pada akhirnya ia berhasil menjadi salah satu dari 4 penguasa lautan New World. Big Mom bersama Roger, Shirohige, dan Shiki menjelma menjadi bajak laut yang sangat amat ditakuti di era itu. Mereka berempat adalah kaisar lautan sebelum era Yonko dimulai. Untuk menjadi seorang kaisar lautan bukan tentang brutal atau tidaknya seorang bajak laut, melainkan kemampuan untuk menguasai dan mengelola sebuah teritori, kemampuan untuk mengatur sebuah kerajaan. Dan Big Mom merupakan bajak laut pertama kali yang sukses menguasai dan mengelola itu semua, disusul oleh Shirohige dan yang lainnya. Big Mom mendirikan kerajaan yang kita semua kenal dengan sebutan Whole Cake Island, dan Big Mom terus-menerus memperluas pengaruhnya. Dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa Big Mom merupakan bajak laut yang sangat terorganisir dan juga merupakan Yonko pertama dalam sejarah dunia. Bersama anak-anaknya, Big Mom menjelma menjadi bajak laut yang paling berbahaya dan paling ditakuti dibanding bajak laut Roger, Shiki, dan Shirohige. Big Mom membangun kerajaan bajak laut yang hanya berisi anak-anaknya sendiri karena dia tidak mempercayai orang lain yang bukan berasal dari darah dagingnya. Pengaruh Big Mom bukan hanya di lautan saja. Big Mom memiliki koneksi yang sangat luas dengan banyak kalangan, di antaranya ialah di dunia bawah. Big Mom terjun sangat dalam jauh di sana. Pengaruhnya di dunia bawah sangat amat besar, sehingga para kaisar dunia bawah sangat amat menghormatinya. Hal itu sekali lagi menguatkan bahwa Big Mom merupakan bajak laut yang sangat amat ditakuti dan paling berbahaya, karena dia bertindak seperti seorang mafia ketimbang seorang bajak laut. Selain itu, dari semua bajak laut, hanya Big Mom yang memiliki pengecualian khusus, entah seperti apa itu. Sampai-sampai bajak laut sekelas Roger, Shiki, hingga Shirohige pun memilih untuk tidak membuat masalah langsung dengan Big Mom. Hal itu menjelaskan kenapa Roger lebih memilih untuk mencuri salinan poneglyph ketimbang berhadapan langsung dengan Big Mom. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Big Mom merupakan bajak laut paling berbahaya dan paling ditakuti di dunia. Oke, lanjut. Big Mom terus-menerus memperluas pengaruhnya. Tuh, terpentol coy. Wasem. Oke, lanjut. Big Mom terus-menerus memperluas pengaruhnya. Ia juga tidak melupakan mimpinya, yaitu membuat negeri di mana para ras dapat berkumpul bersama tanpa adanya diskriminasi. Ia melakukan pengenceritan lalu membuang suaminya jika sudah tidak lagi berguna. Apakah kalian ada yang mau daftar coy? Barangkali ada yang mau, soalnya saya panitianya. Oke, kita lupakan itu coy. Kita lanjut ke ceritanya. Singkat cerita, kabar keberhasilan Roger menemukan One Piece menyebar ke seluruh dunia. Hal itu membuat Roger dikenal dunia sebagai Raja Bajak Laut. Dia adalah Raja Lautan. Dia merupakan sosok yang mengetahui kebenaran dunia ini. Akan tetapi, sesuatu tak terduga terjadi. Beberapa tahun kemudian, dunia digemparkan dengan ditangkapnya Roger dan akan segera dieksekusi, menyebar ke seluruh dunia. Setelah kematian Roger, membuat Big Mom tertarik untuk menemukan One Piece. Sejak saat itu, ia mulai menyiapkan semuanya. Red Poneglyph, Ras Mata Tiga, dan yang lainnya. Hal itu semata-mata Big Mom lakukan hanya untuk memuluskan rencananya, yaitu menemukan One Piece. Akibat era bajak laut yang tak terkendali, serta munculnya bajak laut kuat seperti Doflamingo, Shanks, Moria, Crocodile, dan lain-lain,
membuat pemerintah dunia menciptakan sebuah sistem yang kemudian kita semua kenal dengan sebutan Yonko, Shichibukai, dan Angkatan Laut. Akibat pengaruhnya yang sangat besar di lautan, membuat Big Mom mendapat gelar Yonko, yakni Kaisar Lautan. Era baru dimulai, Roger telah tewas dan Shiki telah menghilang. Hanya Big Mom dan Shirohige yang berasal dari era sebelumnya. Hal itu membuat Big Mom dan Shirohige menjadi bajak laut yang sangat berpengalaman dan paling berbahaya. Daripada Kaido dan Sang yang saat itu juga mendapat gelar Yonko. Oke, lanjut. Singkat cerita, setelah puluhan tahun menguasai lautan, kini usia Big Mom sudah tidak muda lagi. Meskipun begitu, bajak laut Big Mom masih sangat amat kuat. Di wilayah Big Mom hanya tinggal 3 ras lagi yang belum ada. Salah satunya ialah ras raksasa yang kita semua tahu. Akibat masa lalu kelam Big Mom dengan para raksasa, membuat para raksasa tidak suka pada Big Mom. Akan tetapi, itu semua berubah sejak Pangeran Loki dari negeri Elbaf ingin melamar salah satu putrinya, yaitu Lola. Big Mom yang mengetahui hal itu sangat amat bergembira. Bak tertimpa gedang sak cengke. Ini merupakan sebuah keajaiban. Dengan menikahnya Lola dan Pangeran Loki, membuat rencana Big Mom untuk mengalahkan Shirohige. Ini merupakan sebuah keajaiban. Dengan menikahnya Lola dan Pangeran Loki, membuat rencana Big Mom untuk mengalahkan Shirohige, Kaido, dan Sang, lalu menjadi raja bajak laut, akan semudah membalikkan telapak tangan. Dengan hati yang gembira, Big Mom mempersiapkan semuanya. Impian Big Mom sudah berada di depan mata. Akan tetapi, tiba-tiba Lola menolak pernikahan itu lalu kabur, yang sontak membuat seluruh saudaranya terkejut, tak terkecuali Big Mom. Impian yang selama ini ia impikan bak lenyap di telan udara. Siapakah yang berhak disalahkan atas semua ini? Ya, Anda semua benar. Dia adalah Lola. Singkat cerita, kabar tewasnya Shirohige di perang Marineford menyebar ke seluruh dunia. Dengan pengalamannya yang begitu banyak, ia dengan sigap langsung mengambil alih pulau-pulau yang berada di kawasan Shirohige. Di antaranya ialah Pulau Manusia Ikan, dan menjadikan Pulau Manusia Ikan yang merupakan lalu lintas pergerakan dunia berada di bawah naungan bajak laut Big Mom. Kebesaran bajak laut Big Mom membuat banyak bajak laut kuat datang untuk menantangnya. Entah apa alasannya, akan tetapi belum sempat bertemu dengan Big Mom, mereka semua sudah hancur. Di antaranya ialah para generasi terburuk, Kaisar Lautan yang memiliki banyak pengalaman di dunia perbajak lautan, serta kekuatan yang sangat amat mengerikan, membuat dunia tahu bahwa Big Mom adalah salah satu orang yang paling dekat menjadi raja bajak laut. Dengan kematian Shirohige, membuat Big Mom menjadi salah satunya Kaisar Lautan yang berasal dari era yang berbeda dari yang lainnya, sehingga membuat ia menjadi sosok yang sangat amat mengerikan di dunia perbajak lautan. Saking bahayanya bajak laut Big Mom, pemerintah dunia selalu mengawasi pergerakan bajak laut Big Mom tanpa lengah sedikit pun. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Big Mom merupakan sosok monster yang harus terus dipantau pergerakannya supaya tidak menimbulkan masalah baik bagi masyarakat serta pemerintah dunia. Big Mom juga merupakan dalang di balik pendanaan proyek gigantifikasi manusia raksasa yang dilakukan oleh Caesar Clone. Namun, dia malah ditipu. Seorang kaisar lautan yang memiliki kekuatan tempur yang dahsyat serta berkuasa selama puluhan dekade. Siapa dia kalau bukan Big Mom? Tidak ada yang bisa mengusiknya. Bajak laut Big Mom adalah salah satu monster yang memegang peran penting dunia ini. Big Mom tidak henti-henti memperluas pengaruhnya. Ia menjodohkan para anak-anaknya untuk mendapatkan tambahan pasukan tempur yang besar. Salah satunya ialah kerajaan Jerma dan lain-lain. Hingga pada akhirnya muncul bocah yang dengan pedenya menantang Big Mom. Bocah itu tak lain dan tak bukan adalah Luffy si topi jerami. Dengan Kapuni Gingbig, ia mengacaukan pesta pernikahan anaknya Big Mom dan membuat kerusuhan di sana. Luffy mengacaukan semuanya, mulai dari pesta pernikahan serta mengalahkan dua komandan terkuat Big Mom. Itu merupakan sesuatu yang tak terduga, yang membuat Big Mom sangat amat marah besar. Mugiwara kurang ajar, bocah tengik kemarin sore sudah berani membuat masalah dengan Big Mom, yang bahkan bajak laut sekelas Roger, Shiki, serta Shirohige tidak berani membuat masalah langsung dengan bajak laut Big Mom.
Hanya orang gila yang berani melakukan hal bodoh itu. Siapa lagi kalau bukan Monkey D. Luffy. Kabar keberhasilan Luffy mengacaukan pesta pernikahan Big Mom serta mengalahkan dua komandan tempurnya menyebar ke seluruh dunia. Bajak laut Big Mom yang sudah puluhan abad berdiri kokoh tanpa ada yang bisa mengusiknya berhasil dipecundangi Luffy si topi jerami, dan kemudian dia dianggap sebagai kaisar kelima. Big Mom yang mendengar hal itu sekali lagi dibuat sangat amat marah, bak seperti diludahi mukanya oleh Luffy. Dengan kekuatannya yang mengerikan serta pengaruhnya yang sangat luas, akhirnya ia memutuskan untuk bergerak. Kabar bergeraknya bajak laut Big Mom membuat pemerintah dunia ketar-ketir. Big Mom yang tahu bahwa Luffy sekarang berada di kawasan Yonko Kaido, kemudian menghubungi Kaido bahwa ia akan segera ke sana untuk mengambil kepala Luffy si topi jerami. Namun, Kaido mengancam akan membunuh Big Mom jika ia berani macam-macam ikut campur masalahnya dengan Luffy si topi jerami. Faktanya, Luffy juga telah membuat masalah yang serius dengan Kaido, yang membuat Kaido sangat amat dendam padanya. Akan tetapi, Big Mom sama sekali tidak peduli akan hal itu. Ia akan datang ke Wano Kuni demi mengambil kepala Mugiwara. Ancaman Kaido sama sekali bukanlah sesuatu yang harus ditakutkan. Di hadapan Big Mom, Kaido hanyalah bocah magang kemarin sore yang baru bermain bajak lautan. Big Mom merupakan senior yang seharusnya dihormati oleh Kaido. Ditambah lagi, Kaido memiliki hutang seumur hidup pada Big Mom. Hutang apakah itu? Jangan coy, nanti spoiler. Kasian yang belum nonton. Oke lanjut. Meskipun Big Mom tahu pembicaraannya dengan Kaido disadap oleh angkatan laut, ia sama sekali tak memperdulikan hal itu. Seakan ia menantang para angkatan laut. Coba hentikan armada besarku jika kalian mampu, wahai angkatan laut. Pergerakan besar bajak laut Big Mom dengan Yonko lain setelah puluhan dekade tidak melakukan pergerakan yang signifikan, sekali lagi membuat rasa panik masyarakat, angkatan laut serta pemerintah dunia. Mereka takut bajak laut Rock akan bangkit kembali, dan kita semua tahu bahwa bajak laut Rock merupakan bajak laut yang telah mengguncang kestabilan dunia. Apakah hal seperti itu akan terjadi? Mengingat Big Mom dan Kaido merupakan rekan satu kapal di bajak laut Rock dulu, pemerintah dunia takut bahwa dua kaisar lautan itu akan melakukan sebuah aliansi. Bersama armada besarnya, Big Mom sang kaisar pertama, Yonko paling mengerikan, seseorang yang memiliki pengecualian khusus, akhirnya berlayar menuju negeri para samurai yang kita semua kenal dengan sebutan Wano Kuni. Malapetaka besar akan terjadi. Perang terbesar abad ini, dua kaisar lautan penguasa dunia melawan Luffy si topi jerami, bocah baik hati yang berubah menjadi sosok malapetaka. Itulah Sherlock Lin Lin, dan film pun selesai.